Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus sekali dan merupakan kisah yang seram juga. Untuk itu didengarkan baik-baik ya. Baiklah, langsung aja mari kita simak ceritanya yang berjudul Arwah Pemangsa Wanita Hamil. Malam itu Jumat tahun 1994, penduduk desa Peulekung, khususnya dusun masjid, dikejutkan oleh kejadian aneh yang dialami SS, istrinya BD. Maaf, kami samarkan namanya. Menderita penyakit mendadak. Pasalnya istri BD hamil muda dan hampir melahirkan alias sudah cukup bulan. Tapi mendadak badannya panas seperti terbakar api. Dia menjerit-jerit kesakitan, seraya membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Untungnya tetangga-tetangga cepat datang dan memberi pertolongan. Kaki dan tangannya dipegang rame-rame agar jangan sampai terjadi hal yang bisa berakibat fatal pada dirinya. Sementara BD sang suami kalang kabut mencari obat. Bermacam-macam obat tradisional telah dicoba, namun tak berhasil juga. Istrinya masih terus meronta-ronta ingin melepaskan diri sambil terus mengoceh tak karuan. Hingga larut malam, SS belum sembuh juga. Ia terus kalap seperti orang kesurupan. BD sang suami mulai merasa was-was dan kebingungan. Dan pada saat itu seorang tetua menyarankannya untuk memanggil tabib atau orang pintar. Tanpa pikir panjang lagi, BD segera pergi menemui Tabib Ismail. Bukan nama sebenarnya. Pak Ismail tinggal di desa lain kira-kira 2 km dari rumahnya. Tabib Ismail memang sudah terkenal dengan ilmunya yang beraliran putih dan telah banyak mengobati orang. Tepat jam 2 malam sampailah BD dengan membawa serta Tabib Ismail ke rumahnya. Baru saja Tabib Ismail masuk dan masih berdiri di depan pintu, dengan serta-merta SS mengumpat. "Hai, mau apa kau kemari? Jangan coba-coba ikut campur, ini urusanku," bentak SS dengan mata melotot. Namun Pak Ismail tidak menggubrisnya. Dia tahu kalau yang berbicara tadi bukan suara asli SS, tapi suara roh halus yang bersarang di tubuhnya. Sekarang Tabib Ismail sudah duduk berhadapan dengan SS yang tangan dan tubuhnya masih dipegang rame-rame. Setelah membakar kemenyan, sang tabib segera mengajukan pertanyaan. "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya pada SS yang telah memandang liar itu. Masa kamu tidak kenal lagi dengan saya? Bukankah kau yang selalu menghalangi pekerjaanku?" saut istri BD pula. Tabib Ismail manggut-manggut pertanda mengerti dan kenal dengan suara wanita itu. "Oh, Nyak Babi Tangjong rupanya. Ada yang bisa saya bantu?" ujar Tabib Ismail. Orang-orang kampung saling berpandangan begitu mendengar nama itu disebut. Bagi mereka, nama Rabi Tanjung adalah sangat menakutkan. Mereka tahu kalau Nyak Rabi Tanjung suka mengambil tumbal wanita-wanita hamil untuk dijadikan pengikutnya di alam gaib. Tabib Ismail terus berdialog dengan arwah Nyak Rabi Tanjung.
Berbagai solusi pun ditawarkan untuk menggantikan nyawa SS yang diinginkan oleh arwah tersebut. Arwah Nyak Rabi Tanjong tetap bersikeras dengan keinginannya. Dia tidak mau menerima tumbal ayam hitam dan putih ataupun kambing, seperti yang ditawarkan oleh Tabib Ismail. Karena sudah cukup untuk berbaik, namun arwah Rabi Tanjong tetap bersikeras untuk mengambil nyawa SS dan menjadikan pengikutnya di alam gaib. Tabib Ismail segera mengeluarkan doa-doa serta ajian ampuh miliknya guna mengusir arwah yang bersemayam dalam tubuh SS. Tangan Habib Ismail yang kekar segera meraba dan menjepit urat tikus di leher SS. Setelah itu, arwahnya Rabi Tanjong yang bersarang dalam tubuh wanita itu juga melakukan perlawanan. Nampak mulut SS pun komat kamit membaca mantra. Orang-orang kampung yang hadir hanya memperhatikan dengan perasaan was-was. Beberapa lama kemudian SS menjerit-jerit kesakitan, namun tak dihiraukan oleh sang tabib. Dia semakin keras merapalkan doa-doanya. "Aduh, panas, sakit, ampun," pekik SS. "Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Tapi perlu kau ingat, anak yang ada dalam perut wanita ini telah kuambil sebagai penggantinya," ujar arwah yang berada dalam tubuh SS. Wajahnya yang pucat tersenyum sinis. Sedikit demi sedikit wajah pucatnya pun berseri lagi. Sesaat kemudian tubuh SS mulai lemas dan tertidur pulas. Begitu sadar ia nampak terkejut karena banyak orang berkerumun di rumahnya. Sang suami pun menjelaskan kalau tadi dia kesurupan oleh arwah jahat. Mendengar penjelasan dari suaminya, SS hanya diam saja. Keesokan harinya SS benar-benar melahirkan. Tapi anaknya lahir sudah meninggal dunia. Kembali SS dan suami berduka lagi. Cerita ini bukan dongeng atau takhyul. Arwah Nyak Rabi Tanjong benar ada. Bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, sudah bukan hal aneh lagi dengan peristiwa seperti diceritakan tadi. Hampir ribuan istri dan anak mereka sudah menjadi korban atau pengikutnya. Asal-usul cerita arwah jahat Rabi Tanjong seperti ini. Dulu semasa pemerintahan Sultan Aceh di Desa Tanjong, Kecamatan Kawai 14, tinggal sebuah keluarga bangsawan, masih keturunan Raja Pase. Mereka mempunyai seorang anak gadis yang cantik jelita. Watak dan pembawaannya keras. Dia suka membangkang kepada orang tuanya. Gadis tersebut bernama Rabitah. Setelah dewasa, dia dikawinkan dengan seorang pemuda desa yang alim dan taat beragama, dengan harapan bisa merubah watak dan tabiatnya yang suka durhaka itu. Namun setelah menikah sifatnya bukan baik, malah semakin menjadi-jadi. Nasihat dari suami dan orang tua tidak pernah dihiraukan. Tiap hari bertengkar dengan suami bila ia dinasihati. Tak jarang ia memukul suaminya seperti memukul seorang musuh. Suatu hari mereka ribut lagi dan pertengkaran tidak dapat dihindari lagi. Suaminya babak belur dibuatnya. Karena jengkel dengan sifat istri pendurhaka itu, sang suami mengambil sebuah alu lesung dan memukul tepat di tengkuk istrinya. Dan seketika itu pula istrinya roboh ke tanah dan meninggal dunia.
oleh orang tuanya segera disemayamkan. Mereka tidak marah menuntut mantunya itu, sebab mereka juga benci dengan anak gadisnya itu. Sesuai dengan tradisi dan adat istiadat di Aceh, bahwa orang yang mati mesti diadakan kenduri selama 7 hari 7 malam. Selanjutnya pada hari ke-10, 20, 30 dan terakhir ke-40. Tapi belum sampai kenduri hari ke-7, masyarakat desa Tanjung sudah dikejutkan dengan kejadian yang aneh-aneh, termasuk meninggalnya wanita-wanita hamil secara mendadak. Dalam aksinya tidak tanggung-tanggung, arwah Nyak Rabi Tanjung tadi masuk ke dalam raga wanita hamil terlebih dahulu sebelum dibunuhnya dan memberitahu kepada orang kampung bahwa setiap wanita hamil yang mati mendadak adalah hasil perbuatannya dan mereka akan dijadikan pengikutnya di alam gaib. Mendengar berita itu, orang tua Rabita sangat terkejut dan malu sekali. Mereka segera menemui ulama ulu Masugi yang keramat untuk dimintai tolong untuk mengembalikan arwah anaknya ke alam kubur, agar tidak mengganggu manusia di alam nyata ini. Setelah berusaha, para ulama tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab menurut ulama tersebut, arwah Rabitah yang durhaka telah dikutuk Allah dan tidak diterima di alam baka. Arwah tersebut akan terus berkelana di muka bumi ini sampai hari kiamat dan mencari pengikut sebanyak-banyaknya sebagai teman di alam gaib, dan sekaligus menemaninya di neraka kelak. Masih menurut ulama sufi tersebut, arwah Rabitah dan pengikutnya diibaratkan bagai burung-burung pungguk yang terbang ke sana kemari di muka bumi ini. Ke bumi tidak berpijak dan ke langit tidak sampai. Dalam mencari pengikutnya, arwah Nyak Babi Tanjung punya kaki tangan atau pembantunya di setiap kecamatan. Mereka adalah arwah dari saudara dekatnya yang telah jadi pengikutnya. Sebagai contoh, di Jeram, tepatnya di desa K, kecamatan Seunangan, arwah CNK nama samaran itu mencari pengikut khusus dalam wilayah Seunang Raya, yakni kecamatan Seunang, Butong, dan Kuala. Sebagai poskonya rumah tua milik almarhum CNK di desa tersebut. Menurut ibunya, sekarang sudah almarhum, setiap malam Jumat diharuskan menyalakan lilin atau lampu teplok. Karena setiap malam Jumat arwah anaknya dan pengikutnya berkumpul di rumah tua itu. Warga desa K dan sekitarnya sering mendengar suara riuh dan gaduh di rumah tua tersebut. Suara tawa, cekikikan, dan senda gurau dari arwah-arwah itu selalu mereka dengar di setiap malam Jumat. Sesekali terdengar suara desah-desahan dan rintih-rintihan kecil. Entah apa yang mereka perbuat. Tak seorang pun berani untuk mengintipnya. Sampai saat itu setiap ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya membawa si anak ke makam CNK di desa K untuk menginjakkan kaki pertamanya di atas tanah makam CNK agar tidak mengalami sakit atau gangguan lainnya. Benar-benar aneh, bukan? Nah, itulah teman-teman kisah nyata yang berada di Aceh Barat tentang pembunuh wanita hamil ya. Jadi kita untuk antisipasinya atau menjaganya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Karena gimana pun juga yang namanya syaitan itu pasti takut dengan Allah. Terima kasih.